Saudara, silakan duduk. Saudara sadar saya adalah pengkhotbah ke-15 hari ini. Apakah saudara pernah datang ke satu KKR dan ada 15 orang yang berkhotbah? Beri tepuk tangan dulu, karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Ada 15 orang yang berkhotbah, ya. Dan semua khotbahnya powerful. Saya tadi ikut nyatet. Jadi saya juga baru kali ini datang ke kebaktian. Sebelum pengkhotbahnya berkhotbah sudah dikhotbahi 14 orang dulu. Baru hari ini. Tepuk tangan lagi. Saya so excited banget. Saya hari ini berkhotbah tapi dikhotbahi 14 orang. Dan semuanya adalah pewahyuan yang baru. Ya, itu bukan khotbah basi yang saya pernah dengar, itu semua pewahyuan baru. Saya itu waktu dikasih tahu Bu Iin, ayo share di Mahanaim. Memang dulu pernah, tahun lalu kok nggak salah. Terus tahun ini di bulan Februari gitu. Saya itu jujur kalau kesini deg-degan saudara. Karena kalian tahu, kalian tuh sudah tahu banyak. Sudah mengerti banyak. Dan gak cuman itu, kalian itu sudah melakukan banyak juga. Ada gereja-gereja mungkin yang tahu banyak tapi nggak melakukan banyak. Nah tapi kalau Mahanaim ini adalah orang-orang yang tahu banyak, buktinya 14 orang berkhotbah tadi, ya, dengan pewahyuan yang fresh, ya. Tapi kalian juga sudah melakukan sangat banyak. Jadi saya itu bingung kalau datang ke sini disuruh sharing apa ya gitu. Tapi satu hal saya percaya, setiap kali Tuhan utus kita ke satu tempat, pasti ada satu bagian kita yang kita bisa kasih. Ya, amin. Yang itu akan memberkati dan yang itu akan melengkapi. Ya, oke. Waktu saya tanya Tuhan apa ya yang harus saya sharekan di sini? Karena ini sudah banyak mengerti, banyak tahu, banyak praktek juga. Apa? Tiba-tiba ada satu kata yang Tuhan kasih ke saya, suatu quotes. Dan quotes itu sangat indah menurut saya. Boleh ditayangkan? Oh udah, mungkin ini gak terlalu kelihatan, saya mau bacakan. Chemistry in ministry. Ini yang Tuhan pesankan untuk Mahanaim hari ini dan untuk semua orang yang sudah terlibat dalam ministry. Yang telah terlibat dalam pelayanan. Saya yakin hampir 90% yang ada di sini sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi Tuhan ngomong hari ini, jangan kehilangan chemistry dalam ministrimu. Siapa yang mungkin belum tahu, mungkin chemistry ini kalau diterjemahkan, kan itu chemistry itu sebenarnya kimia, ya pelajaran chemistry di sekolah kimia. Nah tapi ini bukan kimia yang Tuhan maksud. Chemistry yang Tuhan maksud adalah getaran. Coba peluk sebelahmu dan getarkan dia. Getaran. Chemistry yang dimaksud di sini adalah getaran. Ya. Karena apa? Seringkali ada orang-orang yang ditaksir misalnya, si A naksir si B. Terus si B ini ditanyain sama teman baiknya, si A tuh suka sama elu loh, gitu. Terus si B ini bisa aja jawab, tapi gue gak ada chemistry sama dia. Gue gak mau jadian sama dia. Karena gak dapet chemistry-nya. Gue udah coba ngobrol, coba telepon-teleponan, SMS-an dan sebagainya. Tapi gak dapet chemistry-nya sama dia. Gitu. Atau ada orang yang mau kerja sama join. Begitu ngobrol pertama, wah saya gak dapet chemistry-nya sama orang ini. Visi kita beda, apanya beda. Jadi saya gak bisa kerja sama. Nah, chemistry itu adalah hal yang sangat penting di dalam pelayanan kita. Dan hari ini Tuhan ingatkan, jangan pernah kehilangan chemistry-mu dengan Tuhan saat engkau sedang sibuk melayani Tuhan. Jangan kehilangan chemistry dengan Tuhan saat engkau sedang sibuk melayani Tuhan. Next slide. Chemistry berbicara tentang stick with you. Ada perbedaan antara stick with you and stuck with you. Bedanya cuma satu huruf.
I sama U. Tapi itu big difference. Saat kita stick sama Tuhan, kita itu melekat dengan passion dan cinta. Berapa banyak orang sering menyeberang. Tadinya stick with you, lama-lama udah kebiasaan, udah karatan, jamuran, udah gak pernah memperbaharui cintanya lagi. Akhirnya bergeser menjadi stuck with you. Artinya apa? Kewajiban. Karena sekedar jalanin tanggung jawab. Karena sekedar emang kudu begini. Misalnya ditanyain suami istri yang udah puluhan tahun menikah. Cinta gak? Dulu sih iya, dulu saya jatuh cinta sama dia. Sekarang gimana? Ya demi anak-anak jawabnya. Demi anak-anak. Berarti apa? Udah gak stick lagi. Tapi apa? Stuck. Karena tanggung jawab, nanti kalau cerai bingung, anak-anaknya nanti jemput-jemputan. Kalau malam minggu ke papahnya, Senin ke mamahnya. Udahlah demi anak-anak lah. Saya bertahan sama suami saya bertahan sama pasangan saya. Itu artinya sudah stuck. Nah hari ini kita itu di mana ini? Stick with God atau you stuck with God? Engkau tidak lagi punya getaran itu. Kita nggak punya lagi greng. Nah itu istilah yang saya lagi cari dari tadi. Grengnya nggak dapet. Tapi kalau kita hari ini mau, mari belajar sama-sama. Siapa yang mau belajar stick with God hari ini? Siapa yang mau rindu diperbaharui lagi chemistry-nya sama Tuhan? Ya. Next slide. Di dalam Efesus saya nggak usah bacakan. Tuhan mengumpamakan relationship-nya dia sama gerejanya. Itu seperti relationship suami dengan istri. Ya. Dikatakan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, demikianlah suami adalah kepala istri. Jadi hari ini saya mau ngasih double porsi buat kita. Tuhan, bukan saya, Tuhan yang ngasih tahu. Tuhan mau ngasih double porsi, artinya apa? Hari ini Tuhan berbicara sama kita seperti hubungannya dengan kita. Tapi juga ini adalah suatu evaluasi antara hubunganmu dengan pasanganmu. Jadi kita ada semi seminar keluarga hari ini. Setuju? Jadi Tuhan ngomong, hubungan dan perasaan Tuhan sama jemaat itu sama dengan suami ke istri. Jadi hari ini apa yang saya mau sampaikan itu berjalan dua arah. Antara engkau cek hubunganmu sama Tuhan dan cek hubunganmu dengan pasanganmu. Karena Tuhan katakan harusnya dua-duanya indah. Karena Tuhan ngomong engkau ada berbahagia di surga tapi juga ada surga di dalam dunia. Karena surga menyentuh bumi. Jadi hari ini apa yang saya mau bahas itu harus dipraktekkan kepada Tuhan dan kepada pasangan kita. Amin. Dan yang belum punya pasangan suatu saat bakal punya pasangan. Yang mau menikah dipelajari benar-benar hari ini. Karena ini pelajaran yang sangat berharga dari Tuhan datangnya. Tentang bagaimana kamu tetap keep the chemistry. Dengan Tuhan dan pasangan. Ya. Next slide. Oke. Baca sama-sama. 2, 3. Tahu kesukaan dan ketidaksukaan masing-masing. Ini adalah tahap pertama membangun chemistry. Saya katakan sekali lagi, ini tahap pertama membangun chemistry antara engkau dengan pacarmu, engkau dengan mertuamu, engkau dengan Tuhanmu. Ya. Tahu kesukaan dan ketidaksukaan masing-masing. Ini adalah suatu hal yang sangat perlu dan penting dan esensial sekali. Karena bagaimana kita mau keep memberikan cinta kita kalau kita nggak tahu yang dia suka apa. Saya kasih contoh ya, saudara. Suatu hari saudara mau menyenangkan hati Panglima. Mau menyenangkan hati Ibu Iin tercinta. Beliau berulang tahun. Dan beliau suka makan, semua orang tahu itu. Ya kan? Lalu saudara mulai berpikir, apa yang saya mau kasih ke dia ya? Saya mau kasih makanan yang dia suka.
Dan yang kayaknya dia gak sempat nyari makanan itu. Lalu akhirnya saudara pergi ke toko buah. Beli durian musangking 1 keranjang gede. Nah, ini ada yang senyum-senyum. Ci Apung ya. Kenapa senyum? She will kill you. Karena saudara mencoba menyampaikan getaran itu ke dia. Yang ada dia kesetrum saudara. Ngerti? Kita berusaha menyenangkan dia dengan durian musangking. Karena dengan pemikiran bapaknya dia suka. Ya benar, Kong Yusak itu suka durian. Sampai kita suka nyelundupin durian ke hotel demi biar dia bisa makan gitu. Tapi Ibu Iin itu benci durian. Sangat benci durian. Baunya pun dia gak suka. Jadi kalau kita berusaha menyenangkan dia, beli durian musangking jutaan sampai 1 karung, diantar ke rumahnya, mau mengantarkan chemistry, getaran cinta ke dia. Dia akan begitu ngeliat langsung pingsan, langsung kesetrum. Baunya itu sekarung kayak apa dan dia muak dengan itu. Lain halnya kalau pasukan lagi diutus ke Toraja. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan saudara ngelihat 1 saset kopi Toraja. Murah, gak semahal duren. Saudara ngerasa, wah Bu Iin suka kopi. Saya beli mungkin harganya cuma 50.000. Bawa pulang. Bu, Toraja beres Bu, ini kopinya. Tepuk tangan. ya. Tidak perlu jutaan untuk musangking. Hanya dengan 1 saset kopi. Saudara bisa menyenangkan dia. Apalagi kalau ditambah sama susu kental manis biar dia gak usah ke supermarket beli susu kental manis ya kan. Komplit susu kental manis kopi Toraja taruh di rumahnya. Dia akan lebih senang. Hatinya lebih bergetar. Nomor 1 yang kita harus lakukan untuk kita mendapatkan chemistry dengan Tuhan adalah kita sangat harus mengerti apa yang Tuhan suka dan yang Tuhan tidak suka. Karena seberapapun engkau membayar harga, tapi engkau menabur di tempat yang salah, engkau invest di tempat yang salah, Tuhan tidak akan disukakan. Tapi saat mungkin kekuatanmu gak seberapa, uangmu gak seberapa, tenagamu gak seberapa. Tapi engkau invest dan taruh itu semua di tempat yang Tuhan suka. Hatinya akan disukakan luar biasa. Ada seorang penari datang ke saya. Udah lama dia nari dari SD. SMA datang ke saya. Cisop mau nanya, ya kenapa? Nonton film hantu boleh gak Kak? Soalnya di bioskop itu banyak film hantu. Sekarang yang main film hantu semua. Nah teman saya ulang tahun. Mau traktir nonton adanya film hantu. Nah terus saya ngomong. Kamu jangan nanya ke saya. Kamu nari buat siapa? Buat Tuhan. Kamu harus tanya ke Tuhan. Ayo sekarang doa. Tuhan, kalau aku nonton film hantu, pocong 5. Atau kuntilanak beranak. Ada loh saudara judul kayak gitu, aku sampai aduh Tuhan kok ada yang mau nonton. Apakah engkau suka? Dan kamu tunggu sampai Tuhan jawab. Dia malu tersipu-sipu. Hehe, udah tahu sih Kak jawabannya. Nah, ya udah kenapa kamu nanya saya? Jadi di dalam hidup kita ini, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam relationship, dalam sekolahmu, dalam apa. Cukup engkau nanya ke Tuhan. Tuhan, kira-kira kalau aku gini engkau suka gak ya? Dan harus tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Dan mungkin tiap orang beda-beda ya. Mama saya dituntut Tuhan untuk gak nonton bioskop.
Anaknya tiap minggu nonton. Ya. Ya film yang bagus, saya nggak nonton kuntilanak beranak ya. Tapi saya nonton film yang bermutu, berkualitas. Dan saya dapat banyak dari film-film itu. Seperti Bu Iin. Ya. Jadi tiap orang itu beda. Ada orang yang dituntut seperti ini. Tuhan suka kalau kamu begini. Tuhan suka kalau kamu begitu. Tuhan gak suka kalau kamu begini. Tuhan gak suka kalau kamu begitu. Beda-beda. Tapi tahap pertama dalam mendapatkan chemistry sama Tuhan. Cari tahu yang Tuhan mau dalam hidup kita apa. Yang Tuhan suka dari kamu apa. Yang Tuhan suka dari saya apa. Dan lakukan dengan segenap hati. Amin. Mengetahui apa yang Tuhan suka dan yang Tuhan tidak suka. Ya. Yang kedua, saling berusaha untuk menyenangkan satu sama lain dengan cara yang disukai pasangan kita. Pak Agung pernah ngobrol sama saya dan Freddy sekali sebelum dia memberkati pernikahan kami. Waktu itu kita lagi kumpul keluarga di Bali. Saya udah berkali-kali SMS dia, Om kapan ya bisa pembinaan pranikah? Karena kalau saya dengar di gereja lain itu pembinaan pranikah tuh berlembar-lembar saudara. Ya, pertemuan pertama harus ngisi formulir segini. Terus nanti pembinaan lagi dibahas formulirnya. Nah nanti datang lagi harus berkali-kali. Nah saya ngomong ke Pak Agung, Om saya tuh mau pembinaannya kapan, saya nggak apa-apa datang ke Semarang. Lalu dia jawab nanti aja, nanti gampang gitu. Akhirnya suatu saat kita lagi retret keluarga di Bali, dia pakai celana pendek, pakai kaos oblong, duduk di teras, sedot-sedot inhaler, biasa. Lalu dia manggil saya sama Freddy, yuk katanya mau pembinaan pranikah, ayo sini, di sini aja gitu. Lalu akhirnya ada satu kata, tidak butuh formulir banyak, tidak butuh berlembar-lembar makalah pernikahan. Dia cuma ngomong satu, yang sampai hari ini setelah 10 tahun saya masih ingat. Jadi ini buat gembala-gembala mungkin lain kali kalau ngasih pranikah gak usah berlembar-lembar. Cukup satu tapi yang ngena gitu. Karena itu yang lebih akan diingat. Dia ngomong gini, kamu sama Freddy udah tahu semua. Secara roh kamu sudah dua-duanya anak Tuhan. Saya percaya secara roh kamu sip, gak ada masalah. Tapi saya mau kasih tahu satu hal ya, pesan. Jangan lupa saling mengisi jiwa. Jangan lupa saling mengisi jiwa. Terus saya, oh iya, maksudnya gimana ya Om? Ya kan masih belum married jadi belum ngerti gitu loh. Gini, saat seseorang menikah, kadang dia mendapat istri yang baik. Yang luar biasa, mengatur rumah tangga dengan perfect. Mengatur semua dengan rapi. Tapi setelah bertahun-tahun sudah gak ada rasanya. Nah, saya sampai, oh gitu, oh ya. Yang kamu rasakan di pacaran itu hanya sementara. Tapi kalau kamu udah married, Jos ingetin ya. Gerengnya itu perlu dipertahankan. Wah. Kalau enggak, nanti seorang suami akan terus menjadi suami yang baik. Istri menjadi istri yang baik. Gak ada kecacatan mungkin. Suaminya cari kerja, dapat uang banyak, membiayai keluarga dengan sangat baik. Istrinya juga mengatur anak-anak dengan baik. Mengatur rumah tangga dengan baik, rumahnya selalu rapi. Tapi di antara mereka berdua, sudah tidak ada rasa lagi. Dan Pak Agung waktu itu ngomong, itu karena tidak pernah saling mengisi jiwa. Salah satu cara untuk mengisi jiwa adalah apa? Kita berusaha menyenangkan pasangan kita dengan cara yang dia sukai. Dengan cara yang dia bukan yang saya sukai loh. Ngerti? Banyak orang berusaha menyenangkan pasangannya dengan cara yang dia sukai. Ya.
Tapi yang perlu bukan itu. Yang perlu adalah mencintai seseorang, mencintai Tuhan dengan cara yang Tuhan suka. Yang pasangan kita suka. Nah, saya mau kasih contoh dalam hal ini. Contohnya itu adalah saya sendiri. Ya. Saya itu adalah anak tunggal, ya. Yang tiap tahun dari umur 1 tahun sampai 17 tahun, tiap tahun diulang tahunin sama mama saya. Ibu In pernah jadi korban karena dia diundang mama untuk datang ke ulang tahun saya umur 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya tiap tahun suruh datang ke Cirebon, ngerayain anak ipel-ipel yang lucu, ulang tahun. Dan dia dari Bandung harus datang sekeluarga, bayangin. Pak Yusak, Bu Yusak, Ko Deni, Ko Semi, Ciin. Albumnya masih komplit di rumah saya. Kalau mau lihat Ibu Iin muda itu ada semua di rumah saya. Ya, dia cantik banget, ya langsing banget. Ya sekarang juga masih langsing kok, menarik. Ya, jadi saya tiap tahun itu diulang tahunin sama mama saya. Ya, dengan meriah, pakai baju mekrok, terus pokoknya semua saudara dari semua kota-kota diundang. Nah, saya menikah dengan seorang pria yang ganteng, ya. Tapi habit keluarganya berbeda. Dia itu ya, kalau dia ulang tahun papa mamahnya lupa. Dan yang lucu, papa mamahnya itu suka lupa ulang tahun mereka sendiri. Bayangin, mama papahnya dia ulang tahunnya diri sendiri aja lupa. Apalagi ulang tahun anak-anaknya gitu. Jadi di keluarga Freddy ulang tahun itu bukan suatu hal yang perlu digembar-gemborkan loh. Bukan berarti mama papanya gak sayang. Saudara tahu sampai hari ini mamahnya tiap hari nelpon Freddy. Sayang banget sama Freddy, apalagi di anak terakhir. Ya, saya tahu jam teleponnya jam 10 malam. Kalau jam 10 malam pasti itu mamanya Freddy yang telepon. Jadi mamanya Freddy itu sayang banget sama Freddy. Tapi masalah ulang tahun gak pernah diurusin. Gak pernah dirayain. Gak pernah ya jarang dikasih cake gitu, cake aja enggak gitu. Nah, waktu Freddy nikah sama saya, sebenarnya besar gak kemungkinannya dia lupa ulang tahun saya? Sangat besar. Dan itu problem yang sangat besar gak kalau dia lupa? Kayaknya besar, ya. Kalau sampai dia lupa ulang tahun saya, padahal saya dari umur 0 sampai 17 tahun tiap tahun dirayain sama mama. Kalau sampai suami lupa, itu suatu hal yang bisa disaster gitu. Bisa-bisa saya ngamuk di hari ulang tahun mungkin ya. Tapi saudara tahu, it never happen. Saya ulangin sekali lagi. Dari hari pertama saya menikah sama dia, dari tahun pertama sampai tahun ke-10 ini, dia gak pernah lupa ulang tahun saya. Ya, tepuk tangan. Karena apa? Karena dia belajar menyenangkan saya dengan cara yang saya suka. Gitu. Itu contohnya. Jadi jangan pernah kasih suamimu suatu hal yang dia gak suka di ulang tahunnya. Karena engkau ngerasa ini baik buat kamu. Ini nih cocok buat kamu, misalnya suamimu gak seneng baju batik. Misalnya ya, tapi kalau batik sih kita harus pakai. Misalnya apa, suamimu gak seneng warna orange misalnya. Terus tiba-tiba di hari ulang tahun, kamu ngelihat ke mall baju merek orange dan keren banget modelnya. Lalu engkau beli dan katakan, aku harus buat dia pakai ini. Karena ini akan terlihat sangat keren di dia. Nah itu kesalahan nomor 2. Berusaha memaksakan untuk menyenangkan orang lain dengan caranya kita. Demikian juga Tuhan. Jangan maksain menyenangkan Tuhan dengan caramu. Ini contoh nyatanya kalau dalam rohani itu Maria dan Marta. Ya. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, jadi Marta tuh salahnya di mana sih sebenarnya gitu loh. Wong ada tamu, disiapin makan minum, mbok tegur, malah yang duduk-duduk nganggur seakan-akan kok malah dipuji-puji. Salahnya di mana? Nah ini topik nomor 2 ini. Marta tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan cara yang Tuhan mau. Maria
mengerti yang Tuhannya mau, dia lakuin. Jadi bukan masalah nanti kalau KKR nggak ada yang mau jadi si konsumsi, nah itu salah ya. Karena kalau si konsumsi itu golongannya Marta, sibuk ini itu. Nah bukan masalah itu. Tuhan ngomong gini, waktu aku datang ke kampung itu, aku lagi pengen yang ngobrol. Aku lagi nggak pengen makan, aku lagi nggak pengen minum. Aku datang ke situ, aku lagi pengen curhat. Aku lagi pengen ngobrol. Nah saya ini pernah punya pengalaman pribadi tentang hal ini. Saya datang ke rumah seseorang, orang ini nyambut saya, nyuruh saya duduk, lalu dia wirawiri belakang. Ngambil roti, ngambil teh, ngambil apa. Saya sampai ditongkrongin di sofa, saya mau ngobrol susah. Nah Tuhan ngomong itu kejadiannya. Yang kamu alamin sama orang itu. Kamu pengen ngobrol, orang itu bentar ya Sofi, ambilin minum dulu. Iya tante, ini mau ngomong sebentar aja. Bentar ya, kue. Ya, ngambil kue lagi. Jadi saya mau ngomong susah. Nah Tuhan katakan, ayo belajar ngenalin yang Tuhan suka. Hari ini Tuhan, engkau lagi pengen aku pakai baju apa? Cara melayaninya juga beda. Mungkin kita semua ini adalah pelayan. Jadi tiap minggu pasti pelayanan. Entah rumah singgah, entah apa. Jangan itu akan menjadi suatu kebiasaan yang berulang. Tapi tanya Tuhan, Tuhan kau pengen apa? Engkau mau apa? Yang baru apa Tuhan? Yang engkau mau untuk aku lakukan. Supaya engkau suka. Saya punya pengalaman dalam pelayanan tentang hal ini. Suatu hari kita kan udah biasa bikin KKR, bikin kebaktian anak muda dan sebagainya. Suatu hari ada satu panitia yang ngomong, saya ikut ini loh, fun run. Waktu tahun-tahun lalu tuh lagi model fun run, ya di mana-mana. Dia ikut ke Jakarta, sampai ke Jakarta, fun runnya seru banget, dia cerita. Tiba-tiba saya ngomong, yuk kita bikin fun run yuk di Cirebon. Loh maksudnya gimana Ci? Ayo bikin fun run buat Tuhan tapi. Kita gandeng badan narkotika, kita gandeng sekolah-sekolah negeri. Kita umumkan di koran supaya orang luar ikut. Kita umumkan di radio-radio yang non-Kristen supaya mereka semua ikut. Kita akan fun run mengelilingi kota dengan warna mempelai yaitu warna biru. Lalu kita akan deklarasikan anti narkoba dan generasi Indonesia bangkit di akhir acara sebelum pembagian door prize. Nah akhirnya terjadilah panitia semuanya siap, ada 1.500 peserta yang ikut bukan dari Gracia. 1.500 orang itu adalah mereka semuanya non di luar Gracia, bahkan ada yang dari Jawa Tengah ikut karena dapat info dari radio dan sebagainya. Dan hari itu mulai jam 5 pagi, malamnya saya nggak bisa tidur. Perasaan saya waktu mau fun run itu, malamnya itu perasaannya kayak besok mau merit. Tiba-tiba hati saya debar-debar, tapi bukan debar-debar takut, excited. Excited banget, kayak besok mau merit gitu loh. Excited campur penasaran, campur apa lagi ya, kalau mau merit tuh apa sih perasaannya? Kayak menanti-nantikan pagi tapi deg-degan juga gitu loh. Terus saya sampai akhirnya doa sama Tuhan, Tuhan ini apa sih, perasaan apa ini? Kok saya besok mau fun run doang, kok hati saya ini debar-debar kayak gini? Tuhan ngomong, itu perasaan hatiku. Karena diberi sesuatu yang baru sama engkau. Waktu itu saya nangis. Saya ngomong, Tuhan, cuman masalah fun run aja, iya. Sekian lama engkau melakukan pelayananmu. Sekian lama lifeguard, namanya dulu lifeguard, youth kita. Sampai sekarang lifeguard namanya. Lifeguard melakukan sekian lama hal yang sama. Tapi hari ini engkau melakukan hal yang berbeda. Engkau mengajak orang-orang berlari mengelilingi kota. Engkau buat suatu fun run buat nama Yesus. Dan engkau membuat mereka deklarasi.
orang-orang yang bukan berasal dari kalanganmu sendiri. Itu menggetarkan hatiku. Nah, jadi intinya apa? Mungkin saudara udah sering melakukan kegiatan kayak panti asuhan apa-apa gitu. Tapi satu hal, jangan kehilangan dan jangan menjadikan itu kebiasaan berulang. Tanya Tuhan, dalam kegiatan ini engkau mau apa yang baru Tuhan? Karena Tuhan suka surprise. Tuhan suka disukakan dengan caranya. Dengan cara yang kita mencintai Dia, kita melakukan sesuatu yang surprise, yang spesial. Seperti yang Freddy lakukan sama saya. Ya, saudara tahu di keluarga Freddy itu nggak pernah mamahnya sama papahnya ngasih bunga satu sama lain. Sorry ya, dia hidup di Parakan saudara ya. Parakan itu adalah desa kecil di pinggir Temanggung. Temanggung itu udah kecil, ini desa pinggirnya lagi. Jadi di sana tanamannya cuma ada tembakau. Jadi nggak mungkin dong papahnya ngasih tembakau ke mamahnya gitu kan, nggak mungkin ya. Di sana nggak, di sana tuh bener-bener deso. Jadi Freddy ini nggak pernah ngelihat papa mamahnya itu memberi bunga satu sama lain gitu ya. Tapi dia itu ngasih saya bunga loh. Kalau Valentine, kalau apa gitu. Saya sampai kadang ngerasa itu tuh benar-benar suatu pengorbanan dia. Karena apa? Itu hal yang bukan dia banget sebenarnya. Nah itu, Tuhan ngomong. Kadang yang engkau harus lakukan buat Tuhan juga mungkin bukan gue banget. Kan sekarang istilahnya anak muda kan, bukan gue banget lah itu gitu. Nah mungkin menginjil kepada orang-orang yang terluka itu bukan gue banget. Atau mungkin saudara suatu hari disuruh ngomong ke orang sakit, doain. Padahal saudara susah ngomong. Aduh Tuhan, bukan gue banget. Waktu Musa disuruh Tuhan juga, Musa ngomong bukan gue banget Tuhan. Gue gak bisa ngomong, ngomongnya susah. Sekarang kau suruh aku bawa bangsa Israel keluar, suruh ngomong ke Firaun. Bukan gue banget Tuhan. Tapi Tuhan katakan hari ini, kalau engkau mencintai aku, lakukan dengan cara yang aku suka. Walaupun itu bukan elu banget. Walaupun itu bukan gue banget, tapi karena aku cinta engkau Tuhan, tak lakoni, tak jalani. Amin. Itu tahapan kedua. Yang pertama mengenal boundaries, suka dan gak sukanya Tuhan. Yang kedua menyenangkan Tuhan dengan caranya Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga transfer of interest. Saat saudara sudah melakukan yang pertama, lalu saudara mulai melakukan yang kedua tadi, percayalah saudara akan masuk ke tahap yang ini. Transfer of interest. Ya, saya mau cerita pengalaman saya dulu. Transfer of interest itu terjadi antara saya dengan Freddy. Ya, ini makanya suami istri ini hari ini belajar juga. Suami dan istri harus punya transfer of interest juga. Jangan sampai untuk selama-lamanya suamimu nonton bola sendiri. Dan untuk selama-lamanya istrimu itu misalnya senengnya apa ya? Senengnya apa? Nonton Korea. Jangan sampai selama-lamanya suamimu dibiarkan nonton bola sendiri, bangun tengah malam sendirian di sofa. Dan istrimu nonton serial Korea, nangis sendiri, terharu sendiri di depan laptop. Terus suaminya datang, ya ampun mama. Dan dengan muka tanpa perasaan lewat gitu aja. Maksud saya gini loh, di dalam relationship, kalau saudara saling mencintai, lama-lama akan ada transfer of interest. Saya kasih tahu cerita saya. Waktu saya sekolah arsitek, bagi saya kopi itu adalah alat buat memelekan mata. Ya, karena kopi itu saya dari kecil sampai SMA nggak pernah minum kopi. Pernah papa minum kopi saya nyobain, wah nggak enak, enak teh. Kalau teh dikasih manis-manis enak, kopi nggak enak. Saya minum kopi waktu mahasiswa itu demi melek karena harus ngerjain tugas, karena due date tanggal jam 7 saya belum kelar, saya harus melek. Nah,
Waktu saya nikah sama Freddy, dia itu doyannya kopi. Tiap hari minum kopi dan itu keharusan. Nah, saudara tahu, waktu awal-awal saya kalau ke tempat kopi sama Freddy mesennya teh. Saya pergi ke Starbucks, mesennya teh. Terus dia minum kopi. Jadi tiap pergi ke toko kopi saya mesennya teh, dan tehnya warung kopi itu kan gak enak kan, ala kadar ya, jualnya kopi kok emangnya gitu. Jadi akhirnya suatu hari karena saya selalu menemani dia minum kopi, saya akhirnya nyoba. Ya wis lah tak coba. Ya wis yang paling manis, yang paling gak pahit, yang paling enteng mbak gitu ya. Akhirnya saya mencoba minum yang enteng. Saudara tahu, hari ini saya menjadi seorang penyuka kopi. Ya, itu namanya apa? Karena saya menemani dia melakukan kesenangannya, saya jadi ikut-ikutan seneng. Saya sekarang suka kopi banget. Bahkan kayaknya kalau dihitung mungkin antara teh sama kopi saya lebih sering kopi sekarang. Karena apa? Saya menemani dia melakukan kesukaannya, saya ikut bersama dia. Itu yang terjadi dengan Tuhan dan saudara. Jujur ini contoh yang perfect untuk hal rohani adalah Ci Iin. Saudara ingat kesaksiannya Bu Iin di ROG, Radiance of Glory kemarin? Tentang dia dikasih mobil, mobilnya dibalikin. Tentang dia dikasih duit sama orang miliaran, dibalikin juga. Saya waktu itu nanya ke Tuhan. Tuhan, aku kok belum bisa ya kayak gitu ya Tuhan. Kalau ada mobil tak terima loh Tuhan. Kalau ada miliaran rupiah juga saya perpuluhan loh Tuhan. Tapi mungkin sisanya nanti saya ya nikmatin gitu loh. Lah Tuhan tuh piye Ci Iin ini kok bisa kayak gitu? Jawabannya ini loh. Kedewasaan. Transfer of interest. Interestnya Tuhan apa? Dia tahu jiwa-jiwa. Jadi dia udah gak ada interest yang lain. Interestnya ya apa? Jiwa-jiwa. Memang gak semua kita bisa. Belum bisa sampai tahap itu. Tapi dalam nama Yesus hari ini saya katakan, mari kita bersama-sama masuk ke tahap ini. Di mana yang jadi kesukaan Tuhan, jadi kesukaan kita. Yang jadi maunya Tuhan, jadi maunya kita. Yang jadi hobinya Tuhan, jadi hobi kita juga. Seperti lembu muda dan lembu senior. Waktu lembu muda itu dipasangkan dengan lembu senior untuk membajak. Lembu muda ini akan berontak. Karena ritmenya belum sama. Mungkin jalannya masih, yang lembu tua jalannya pelan-pelan. Dia ngomong ini terlalu pelan, ayo jalan yang lebih cepat. Tapi lembu tua ini yang senior ngomong, kalau kecepatan tanahnya gak bisa bagus gemburnya. Harus ritmenya yang benar. Mungkin lembu muda ini akan terus berontak, gak enak. Kelambatan, saya kan masih muda. Tapi lembu tua ini harus sesuai ritme. Tuhan sama kita juga gitu. Kita mungkin sekarang ini masih lembu muda, ya, masih pengen mobil, masih dikasih uang miliaran gak berani nanya Tuhan buat apa uangnya, ya kan? Coba dikasih miliaran, takut tanya Tuhan. Tahu sih Tuhan pasti suruh nabur ke situ ya. Tapi kalau misal kita terima, kita harus belajar dewasa. Karena saat kedewasaan itu datang, Tuhan sangat disukakan. Seperti lembu muda yang berjalan beriringan. Sampai dia akhirnya menemukan ritme dengan lembu tua itu. Dengan seniornya. Dan akan terjadi yang namanya unforced rhythm of grace. Saya suka banget kata unforced rhythm yang Bu Iin sampaikan di ROG. Itu adalah panggilan Tuhan buat setiap mempelainya, untuk setiap gerejanya, untuk setiap pelayan-pelayannya. Tuhan gak mau maksain kita. Tuhan pengennya kita jalan bersama dengan dia dan menikmati.
Dan sampai unforced rhythm itu didapat, mari bangun hidup kita. Tambah dewasa, tambah dewasa. Cari tahu yang Tuhan suka. Temani Tuhan melakukan apa yang Dia suka. Dan unforced rhythm, mencintai apa yang Tuhan cintai. Next slide. Mari kita baca sama-sama. Menyukai dan mencintai apa yang Tuhan cintai tanpa paksaan. Beradaptasi dengan gaya Tuhan, pola pikir Tuhan, cara Tuhan di unforced rhythm. Hari ini mari kita pertama belajar mencintai, belajar mengenali apa yang Tuhan suka dan yang Tuhan gak suka. Belajar menyenangkan Tuhan dengan cara yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, ada transfer of interest. Apa yang menjadi kesukaanmu, jadi kesukaan Tuhan. Yang jadi kesukaan Tuhan, engkau taruh menjadi kesukaan. Ada satu lagu, ajari aku mengerti perasaanmu. Mari kita nyanyikan lagu ini, menjadi doa setiap kita. Ajari aku mengerti detak jantungmu ya Tuhan. Kita menjamkan mata dan hari ini sebelum nyanyi kita pejamkan mata dan cari tahu saudara ada di tahap yang mana. Apakah baru tahap pertama saudara bahkan belum tahu sukanya Tuhan gimana, gak suka Tuhan gimana. Minta ke Tuhan. Tuhan aku minta dong kasih tahu aku engkau tuh sukanya aku kayak gimana sih. Engkau gak sukanya aku kayak gimana. Kalau saudara sudah tahu itu, minta ke Tuhan yang kedua. Tuhan dengan cara apa aku bisa mencintaimu? Tuhan ku berikan semuanya. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu.